Jangan hirau, inilah wasiat Rasulullah di akhir hayatnya. Yang subscribe semoga rezekinya lancar, amin. Ketika merasakan dahsyatnya sakaratul maut, Rasulullah terus-menerus berdoa untuk keselamatan umatnya. Bahkan Rasulullah berwasiat kepada umatnya untuk senantiasa memerhatikan pesan ini. Di atas pembaringannya, Rasulullah berwasiat kepada seluruh umatnya, jagalah salat. Jagalah salat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadis tersebut menunjukkan betapa pentingnya kedudukan salat dalam Islam, lantaran Rasulullah menjadikannya sebagai wasiat terakhir tatkala hendak berpulang ke haribaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam. Bagaimana Rasulullah mengenal umatnya di hari kiamat? Yang subscribe semoga rezekinya lancar, amin. Pada suatu ketika para sahabat bertanya, bagaimana engkau mengetahui orang yang belum ada saat ini dari umatmu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, tidakkah engkau melihat? Jika seseorang memiliki kuda bertanda putih pada muka dan kaki-kakinya berada di antara kuda-kuda hitam pekat, tidakkah ia bisa mengenal kudanya? Mereka menjawab, ya, wahai Rasulullah. Beliau bersabda, mereka akan datang dengan wajah putih bersinar dan kaki tangan bercahaya pada bagian air wudhu, dan saya menunggu mereka di telaga. Hadis riwayat Muslim. Dapat disimpulkan bahwa Rasul akan mengenali umatnya dengan dua perkara, satu digolongkan bersama pemimpinnya, dan kedua karena tanda putih bersinar dari wudhunya. Wallahu alam. Tahukah kalian, inilah singa Allah pelindung Rasulullah di medan perang. Yang sudah subscribe semoga masuk surga, amin. Hamzah merupakan sosok yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad. Saking sayangnya beliau kepada Rasulullah, tak ada satu hari pun Hamzah tidak melindungi Rasul. Karena keberaniannya itulah Hamzah bin Abdul Muthalib memperoleh julukan, singa Allah dan Rasulullah. Dalam peperangan, musuh dibuat gentar dan tak berkutik pada setiap kibasan pedang dan langkahnya di medan perang. Pada perang Badar, Hamzah menjadi salah satu pasukan yang paling banyak membunuh musuh dari kaum Quraisy. Hamzah termasuk salah satu golongan yang dijamin masuk surga karena kesyahidannya dalam membela Islam. Wallahu alam. Tahukah kalian, inilah manusia yang pertama dibangkitkan dari alam kubur. Yang sudah subscribe semoga masuk surga, amin. Dalam hadis riwayat Bukhari nomor 3583, Rasulullah bersabda, manusia yang pertama dipanggil pada hari kiamat adalah Adam. Ketika itu, anak cucunya berusaha melihatnya. Lalu dikatakan, inilah bapak kalian, Adam. Adam berkata, saya sambut panggilanmu dengan senang hati. Yang memanggil tadi berkata, tampilkanlah rombongan penghuni jahanam dari kalangan anak cucumu. Adam bertanya, ya Robi, berapa orang yang harus saya tampilkan? Allah berfirman, tampilkanlah 99 dari 100 orang. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, jika Adam mengambil dari kita 99 orang dari 100 orang, siapakah di antara kita yang masih tersisa? Beliau menjawab, sesungguhnya umatku dibanding umat-umat yang lain seperti sehelai bulu putih di badan sapi yang berwarna hitam. Wallahu alam. Tahukah kalian, hanya iblis yang sedih ketika Rasulullah dilahirkan, ini alasannya. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar, amin. Saat malam kelahiran Rasulullah semua makhluk bergembira menanti kelahirannya kecuali iblis yang menjerit keras dan meratap sedih. Iblis menangis saat kelahiran Rasulullah karena mereka tahu bahwa kelahiran Rasulullah akan membawa petunjuk bagi umat manusia, dan secara otomatis akan menghalangi misi jahat iblis. Iblis amat sangat bersedih mendengar kabar gembira bagi penduduk bumi, karena dia tahu bahwa Nabi Muhammad akan menjadi sosok yang paling mulia di antara manusia dan akan membawa umat manusia ke jalan yang benar. Wallahu alam. Bahas apalagi guys, boleh komen di bawah. Inilah ketika Rasulullah dilempari kotoran saat sedang melaksanakan sholat. Yang like dan subscribe, semoga termasuk golongan calon penghuni surga, amin. Abu Jahal berkata, tidakkah ada seorang laki-laki yang mau mengambilkan kotoran unta dari Bani Fulan, lalu ia mau melemparkannya kepada Muhammad yang sedang sholat itu? Berdirilah seorang pemuda bernama Uqbah bin Mu'idz, lalu ia mendatangkan kotoran unta dan melemparkannya kepada Rasulullah saat sedang sujud. Rasulullah masih tetap dalam keadaan sujud sehingga datanglah Fatimah, putrinya, lalu ia membersihkan kotoran tersebut dan membuangnya. Setelah bangun dari sujudnya, segera beliau berdoa melaknat orang-orang yang melakukan perbuatan yang buruk itu. Ibnu Mas'ud menjelaskan, mereka yang dolim terhadap Rasulullah, terbunuh saat perang Badar. Wallahu alam.